kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Di hari yang baru kami boleh ada dan hidup hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami percaya bukan kekuatan dan gagah kami boleh hidup ada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau Tuhan Yesus sebagai rasa syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kami hari ini, dan Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami ingin Tuhan mencari wajah-Mu pagi hari ini, hidup lebih dekat sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hidup hanya dapat kami nikmati berkat Tuhan, nikmati kalau kami lebih dekat kepadamu. Begitu Bapa, urapi kami Tuhan pagi hari ini. Semua kami sebagai jemaat Tuhan Yesus, sebagai mempelai Kristus yang Kau kasihi, baik kami yang melayani Tuhan di dalam pelayanan Tuhan, pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang akan dibagikan untuk kami semua ya Bapa. Kau yang berkati dan Kau urapi jemaat-Mu, jemaat Kristus yang ada di rumah mereka, yang siap hari ini bersama dengan kami di live streaming ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, sehingga Engkau berikan kesegaran buat kami untuk siap kami beribadah dan melayani Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu hati, pikiran, jiwa, tubuh kami Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang, setia menopangku. Berseru berharap, berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, dengan kekuatan daripada Roh Kudus kita nyanyikan pujian, kita sedangkan hati Tuhan Yesus. Kuat dan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Biar pagi hari ini kami berseru berharap, berharap dalam Yesus. Kami mau katakan dalam hidup kami dan lidah bibir kami pagi hari ini, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Engkau sanggup pulihkan keadaan kami. Ku pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu kami serahkan, dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Amin Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Kekuatan dalam hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam-Mu ya Tuhan. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kami, pernah tinggalkanku seorang diri. Bagi kami setia menopangku. Sebab itu kami semua berharap padamu, berseru di dalam Yesus. Berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kami, keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, seluruh hidup
bangkitkan imanmu, ajaib kau Tuhan. Bangkitkan imanmu, nyanyikan pujian ini. Ajaib kau Tuhan, amin. Penuh kuasa, kami percaya padamu Tuhan. Ku pulihkan, amin. Keadaanku, amin. Dalam tanganmu, amin. Seluruh hidupku tak akan goyah. Imanku padamu Tuhan selamanya tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus, Kau tak pernah tinggalkan kami. Tuhan pasti menyertai kami. Kaulah Immanuel bagi kami. Tuhan Yesus beserta kami selama-lamanya. Tak akan ku takut dan goyah menghadapi semua pergumulan hidup kami. Yesus yang ku pegang, sandaran hidupku. Hanya ku berseru berharap di dalam Yesus Tuhanku. Firman-Mu memberikan kekuatan dan pemulihan, kesembuhan, mujizat yang terbesar mengubah hidup kami. Hati yang remuk, hati yang hancur, oh biarlah Kau dapati hidup kami. Tak pernah jauh dari-Mu. Oh inilah kerinduan kami, tekad kami, semakin lebih dekat, semakin mengasihi-Mu. Haleluya Bapa. Biarlah Tuhan hari-hari hidup kami yang tidak menentu di dalam dunia ini Tuhan. Di hari-hari di mana Tuhan masa-masa sulit Tuhan di dalam dunia ini semakin Tuhan terasa ya Tuhan. Namun kami sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya, yang hidup di akhir zaman ini Tuhan, kami percaya kami hanya tetap memandang wajah-Mu, tetap percaya dengan iman bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah Immanuel bagi kami Tuhan, dan kami tidak izinkan Tuhan keraguan Tuhan melingkupi kami. Oh, ketakutan dan kebimbangan melingkupi kami, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan memberkati kami, sanggup memulihkan keadaan apapun, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus ingin melihat kami. Biarlah kami boleh semakin lebih mendekatkan diri dan semakin percaya dan mengasihi-Mu, dan juga ampuni segala kekurangan kami kalau selama ini, kalau kami jauh daripada-Mu Tuhan. Oh Bapa, ampuni kami kalau kami ragu, ampuni kami Tuhan. Namun pagi hari ini kami mau bangkit iman kami. Kami katakan kuasa-Mu tidak terbatas, dulu, sekarang, sampai selamanya, tidak pernah berubah. Dan ini pujian kami, dan kami mau siap dengarkan firman Tuhan. Tapi kami menjadi kekuatan iman kami, kami memuji nama-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat kami tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Inilah pujian yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah dan keluarga mereka masing-masing. Inilah pujian kami. Kami mau nyanyikan pujian dengan iman. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Bapa. Semua dapat Kau lakukan. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, nyanyikan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan menurut kuasa dan kehendak-Mu. Semua
dapat Kau lakukan. Apa yang mungkin mustahil bagi kami, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Kuatkan iman kami di saat kami tak berdaya, saat ku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Baik, sekali lagi saudara, kita nyanyikan pujian sebagai kekuatan iman dalam hidup kita. Mari saudara yang silakan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang tak mungkin bagi kami, apa yang kelihatan mustahil bagiku, tapi sangat mungkin bagimu Tuhan. Itu sangat mungkin bagimu di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saat ku tak berdaya. Amin. Kuasa Tuhan sempurna. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi saudara, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya Tuhan, kami percaya pada kuasa-Mu yang sempurna, firman-Mu yang kupuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan boleh mengurapi kami, sehingga setiap kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan saudara, yang terdapat di dalam 1 Samuel 23 ayat 14. Kita akan mulai 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Temanya adalah Yesus Gunung Batu Keluputan. Ya, saudara, di dalam ayat yang ke-14, saudara, ini adalah kisah bagaimana pelarian Daud dari Raja Saul yang berusaha untuk membunuhnya, ya, karena Raja Saul takut, ya, bahwa tahtanya, ya, saudara, akan tersingkir oleh Daud, karena memang Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi seorang raja menggantikan Saul, oleh karena Saul adalah seorang yang tidak taat akan perintah Tuhan, ya.
Saudara, kita akan membaca di sini di ayat yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ya, saudara, kita perhatikan bagaimana ya Daud ya dikejar-kejar oleh seorang raja dan pasukannya yang begitu besar untuk saudara menangkapnya dan membunuhnya. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa saudara, Tuhan tidak menyerahkan Daud ya ke dalam tangan Saul ya. Oleh karena apa? Saudara, oleh karena Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan ya, seorang yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Raja Saul ya. Saudara, di dalam kisah ini kita boleh memperhatikan pada saat Daud berada di padang gurun Sif, saudara, maka Yonatan datang menghampiri Daud ya, dan dia menguatkan hati daripada Daud. Yonatan adalah anak daripada Raja Saul ya. Namun saudara, Yonatan tahu dan percaya bahwa Tuhan telah memilih Daud menggantikan ayahnya ya, dan Yonatan tahu juga bahwa ayahnya itu berbuat jahat kepada Daud ya. Oleh karena itu Yonatan berkata bahwa Allah akan melindungi Daud ya daripada kejaran ya Raja Saul, yaitu ayahnya sendiri. Dan Yonatan dipakai Tuhan untuk menguatkan Daud ya di dalam kesesakannya, di dalam ketakutannya ya saudara, dia dan beserta rombongannya saudara dalam pelariannya, sehingga Daud mendapatkan kekuatan kembali ya saudara. Dan apa yang terjadi dalam kisah ini, bahwa orang-orang di padang gurun Sif ya saudara, ya beberapa orang Sif itu pergi menghadap Saul ya, dan mereka memberitahukan keberadaan Daud saudara ya, sehingga saudara Saul kembali mengejar daripada saudara Daud ya, sehingga pada saat ya beserta dengan beberapa orang Sif yang melaporkan ya keberadaan Daud di sana, maka saudara, apa yang Tuhan buat kepada Daud ya, beberapa orang Daud juga mengetahui bahwa keberadaan mereka diketahui oleh Raja Saul, maka mereka kembali melarikan diri ke padang gurun Maon ya. Kita perhatikan bagaimana Tuhan banyak melepaskan Daud ya dari satu tempat ke tempat lain ya, daripada pelariannya saudara. Dan Saul berniat sekali untuk membunuh Daud saudara. Namun setiap kali Tuhan melepaskan Daud dari cengkeraman Raja Saul ya, karena Tuhan adalah penolongnya ya. Saudara, di dalam Mazmur 54 bagaimana Daud menceritakan pengalamannya pada saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dan dia berkata bahwa Tuhan itu adalah penolong hidupnya ya. Saudara, Tuhan menolong hidupnya ya. Tuhan adalah tempat pelariannya saudara ya. Walaupun dia bersembunyi di gunung-gunung batu, namun dia percaya semua karena tangan Tuhan yang menolong ya. Saudara, di padang gurun, kita akan baca di sini di padang gurun Maon ya. Nah, ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon ya. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon ya. Kemanapun Daud dia pergi, Saul berusaha terus untuk membunuhnya ya. Saul mengajak banyak pasukannya untuk mengepung Daud ya, dan gerombolannya dan ya pengikut-pengikutnya ya. Kemudian Saul berjalan dari satu sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul
tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri," maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya, saudara, ketika Saul beserta pasukannya, saudara, mengepung Daud, dan ketika Daud hampir tertangkap beserta dengan saudara pengikut-pengikutnya, maka apa yang Tuhan buat? Tuhan mendatangkan orang-orang Filistin untuk menyerbu, ya saudara, orang Israel, sehingga saudara beberapa suruhan menghampiri Saul dan mereka memberitahukan bahwa orang Filistin datang menyerbu orang Israel, sehingga saudara Raja Saul beserta pasukannya undur daripada Daud. Saudara, itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan Daud, saudara, ya. Sehingga kita lihat bagaimana tangan Tuhan selalu memberikan pertolongan, memberikan saudara, ya, keluputan kepada Daud di dalam pelariannya menghadapi musuhnya yang berusaha untuk membunuhnya. Di dalam keadaan terjepit sekalipun, saudara, Daud mengalami pertolongan Tuhan. Walaupun dia dalam kesesakan, walaupun dia dalam ketakutan, walaupun dia dalam keadaan terhimpit, saudara, Daud tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat pertolongannya. Dia adalah gunung batu keluputannya. Ya, saudara, inilah yang saudara, kita anak-anak Tuhan harus kita alami. Ya, di masa-masa kesesakan ini, di mana-mana saudara, masa krisis, ya saudara, di mana saudara masa-masa kita semua terhimpit, saudara, ya, bagikan banyak musuh yang ingin mengepung, masalah-masalah hidup yang mengepung kita. Namun saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, selalu ada Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dialah gunung batu keluputan kita, saudara, ya. Saudara, kami mengalami di masa-masa yang sulit ini, ya, selama hampir 2 tahun ini. Ya, saudara, Tuhan bekerja. Justru di masa-masa sulit ini, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, ya, sehingga setiap anak-anak Tuhan tidak mengalami keadaan yang terpuruk, ya. Pasti ada perlindungan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Ya, Yesus kita adalah gunung batu keluputan kita. Ya, saudara, bagaimana Daud boleh mengalami keluputan, ya, saat dia mengalami tekanan, saat dia mengalami himpitan, ya, saat dia terkepung, saudara, ya, selalu dia mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana Daud boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami keluputan yang daripada Tuhan? Saudara, ada 2 kunci di sini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bagaimana kita dapat mengalami pertolongan Tuhan, mengalami keluputan, ya, dari setiap masalah demi masalah. Selalu ada jalan keluar, ya, walaupun seakan kita berada di ujung tanduk seperti Daud, saudara, ya. Namun saudara, selalu ada jalan keluar dan kemenangan bagi kita. Saudara, pertolongan Tuhan, keluputan yang anak-anak Tuhan alami, setiap kita alami, yang Daud alami, ada 2. Yang pertama, karena hatinya melekat kepada Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 91 kita akan membaca di sini, saudara, janji tentang perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak berlaku bagi semua orang. Walaupun saudara, ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan, ya, menyebut dirinya anak Tuhan. Namun janji Tuhan berlaku bagi setiap orang, saudara, yang pertama, yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, ya. Saudara, ada banyak orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, namun hatinya jauh daripada Tuhan. Seperti saudara Raja Saul, ya, dia selalu mengucapkan tentang Tuhan. Tatkala pengkhianat
ya orang-orang Zif melaporkan tentang keberadaan Daud ya di tempatnya, maka Saul dia berkata bahwa kiranya Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Saudara, tidak layak bagi kita yang memiliki hati yang jauh daripada Tuhan menyebut nama Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan melihat isi hati kita. Ya, saudara, janji ini berlaku bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang betul-betul hatinya melekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91, saudara, adalah Mazmur tentang perlindungan Tuhan, ya, walaupun seorang ya di sebelah kiri rebah, ya, kemudian berlaksa-laksa, saudara, rebah di sebelah kiri dan sebelah kanan, namun itu tidak akan menimpamu, bahaya tidak akan menimpamu, ya saudara. Itu janji-janji Tuhan, ya. Penyakit-penyakit sampar tidak akan menimpamu, itu janji Tuhan, ya. Namun saudara, janji Tuhan itu bersyarat, ya. Saudara, janji Tuhan berlaku hanya kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, ya. Saudara, hati Daud melekat kepada Tuhan. Kalau kita baca kitab Mazmur, semua banyak ditulis oleh Daud tentang doa-doanya kepada Tuhan, ya. Justru di tengah-tengah kesesakan, himpitan, pergumulan hidup, Tuhan menolong hidupnya, dan dia boleh mengalami Tuhan secara pribadi, dan dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Saudara, di sini dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya, saudara, oleh karena hati yang berpaut kepada Tuhan, ya. Kiranya biarlah saudara kita tetap berpaut kepada Tuhan, walaupun saudara kita mengalami kesesakan ataupun tidak, ya, karena memang itulah rahasia kebahagiaan hidup kita, ya. Dan yang kedua adalah memperhatikan orang yang lemah. Di dalam Mazmur pasal yang 41, ya, ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, ya. Saudara, biarlah di masa sulit ini, saudara, kita justru lebih memperhatikan orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang susah, orang-orang yang saudara sengsara, walaupun kita mengalami juga kesusahan. Namun saudara, Tuhan, ya, dia akan bekerja meluputkan kita apabila hati kita memiliki belas kasihan seperti hatinya Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, Kaulah gunung batu keluputan, ya. Saudara, lagu ini adalah lagu yang saya karang, dan biarlah ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, ya, saudara. Kekuatan di hidupku hanya di dalam-Mu. Bersama Yesus hatiku tenang, walau di tengah badai. Kekuatan di hidupku hanya di dalam-Mu. Bersama Yesus hatiku tenang, walau di tengah badai. Kaulah gunung batu keluputanku, yang menyelamatkanku.
dalam-Mu aku tenang. Kekuatan di hidupku hanya di dalam-Mu. Bersama Yesus hatiku tenang, walau di tengah badai. Kaulah gunung batu keluputanku yang menyelamatkanku. Kaulah tempat persembunyianku, di dalam-Mu aku tenang, di dalam-Mu aku tenang, di dalam-Mu aku tenang, di dalam-Mu aku tenang. Saudara, Tuhan Yesus dialah gunung batu keluputan kita. Di dalam Dia kita tenang. Ya, kita tidak takut badai kehidupan yang menerpa kita selama Tuhan menyertai. Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita pertolongan, Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Saat ini bangkitkan iman kami kepadamu. Kalau hati kami jauh daripada Tuhan, biarlah Tuhan saat ini kami boleh melekat kepada Tuhan, bukan karena kami mengalami masalah dan pergumulan, tapi karena kami rindu kehidupan kami untuk diselamatkan ya Tuhan, mengalami kekuatan yang daripada-Mu, mengalami damai dan sukacita yang daripada-Mu, mengalami ketenangan yang daripada-Mu Tuhan. Engkaulah tempat persembunyian kami, perteduhan kami yang aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan kami, dan biarlah iman kami bangkit Tuhan saat ini ya Tuhan. Engkau sanggup menolong kami, walaupun dunia bergoncang, namun kami tidak takut, karena Engkau beserta hidup kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan iman kami. Dan kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan pulihkan, Tuhan curahkan roh pertobatan bagi bangsa kami, sehingga Tuhan banyak penuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jikalau saudara diberkati, kiranya saudara boleh memberikan kesaksian dan boleh share saudara Mesbah Doa pagi ini sehingga menjadi berkat kita bersama. Dan shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.